Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dari hasil audit aksesibilitas dengan studi kasus website Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional. Untuk kelompok 10, perkenalkan saya Hamdan Nur Rashid untuk pathway-nya sebagai UI UX designer atau product designer. Kemudian yang kedua ada Nurzin Ilman Nafia sebagai UX researcher. Pertama akan saya kenalkan dulu terkait dengan website atau tentang Baznas secara umum. Baznas adalah lembaga nasional yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan. Jadi Baznas ini sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang mengelola dan mengkoordinasikan zakat secara nasional. Baznas ini dipercaya publik berkat komitmen dan program-program pengelolaan zakatnya. Ini adalah tampilan dari website Baznas di mana dapat diakses pada URL basnas.go.id. Secara tampilan, website Baznas ini memprioritaskan terhadap tampilan mobile. Jadi meskipun diakses di desktop, tampilan utamanya adalah mobile priority. Website Baznas menyediakan informasi dan layanan, di antaranya informasi terkait tentang zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang kedua, cara menghitung zakat seperti zakat penghasilan. Yang ketiga itu terkait dengan laporan keuangan Baznas. Dan yang keempat, terdapat layanan untuk melakukan zakat atau sedekah secara online langsung melalui website Baznas. Untuk metode evaluasi dalam aksesibilitas website Baznas, kami menggunakan dua metode. Yang pertama, melakukan pengujian terotomasi. Di sini kami menggunakan beberapa plugin yang digunakan seperti Wave dan juga Self-Tide. Kemudian, pengujian kedua itu dilakukan secara manual, di mana pengujian ini menggunakan kombinasi alat bantu teknologi, browser, dan juga pengecekan Web, Web Accessibility Guideline atau WCAG secara manual satu persatu. Kemudian untuk bagian apa saja yang direview pada website Basnas akan dijelaskan oleh Kak Zidni. Oke, terima kasih. Eh, Kenalkan, saya Zidni. Saya akan menjelaskan terkait dengan scope of review dari em, audit yang kita lakukan. Jadi, pada website Basnas ini, kami mengkhususkan untuk mengaudit pada bagian kalkulator zakat. Karena eh, menurut kami di sini pada web page kalkulator zakat ini merupakan salah satu page yang paling penting di dalam journey untuk ketika seseorang ingin melakukan pembayaran zakat. Boleh lanjut? Ya, jadi untuk prosesnya sendiri, pertama kami melakukan audit awal, seperti yang tadi sudah disebutkan. Kita melakukan testing secara terautomasi maupun secara manual dengan menggunakan asistif teknologi seperti screen reader. Selain itu kita juga mencoba secara manual dengan menavigasi menggunakan keyboard juga. Setelah itu kami melakukan analisis data dari temuan-temuan isu audit tersebut dan kami susun kemudian laporannya. Kemudian setelah itu kami lakukan review dan edit laporan dan terakhir kami melakukan persiapan dan video presentasi. Lanjut. Nah, berikut ini adalah hasil dari audit kami yang menggunakan WCAG 2.2 atau Web Content Accessibility Guideline di versi 2.2. Nah, kami memfokuskan pada dua level, yaitu level A dan AA. Di level A sendiri terdapat tiga, tiga status, yaitu pass, not pass, dan not applicable. Untuk yang pass terdapat 11 item, kemudian untuk yang not pass terdapat 9 item, dan ada 11 item yang tidak applicable.
dengan total ada 31. Kemudian untuk level AA terdapat 13 item yang pass, 5 item yang not pass, dan 6 item yang not available atau not applicable. Dengan total 24 item di level AA. Boleh lanjut? Ya, dan di masing-masing temuan dan sukses kriteria yang ada di WCAG, kami kemudian mengelompokkannya ke dalam 3 tingkat keparahan atau severity, yaitu high, medium, dan low. Tingkat severity high ini apabila pelanggaran terhadap standar WCAG ini berdampak secara signifikan pada beberapa pengguna dan akan menghalangi kepatuhan terhadap pedoman aksesibilitas. Dan untuk severity level high ini disarankan untuk bisa diselesaikan secara terlebih dahulu. Kemudian untuk severity medium, uh, hal ini dapat berdampak negatif pada beberapa pengguna, namun juga menghalangi kepatuhan terhadap pedoman aksesibilitas. Namun bedanya dengan yang high, mungkin salah satunya adalah tidak berdampak secara signifikan terhadap tugas pengguna saat mengakses kalkulator zakat. Dan kemudian yang low, ini tidak berdampak pada kelompok besar pengguna, namun juga menghalangi terhadap kepatuhan pedoman aksesibilitas atau WCAG. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya masuk ke isu aksesibilitas pada kalkulator zakat website Basnas. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah terkait dengan isu aksesibilitas yang kita temukan spesifik kepada halaman kalkulator zakat pada website Baznas. Pertama dibahas dulu terkait dengan teks alternatif atau alt text pada website Baznas. Bagian ini mempengaruhi WCAG 111 pada bagian non-text konteks level A, di mana seharusnya pada standar ini semua konten non-text harus memiliki alt text. Pada bagian ini, sepertinya ada low, kemudian permasalahan yang ditemukan salah satunya adalah pada gambar di footer tidak memiliki atribut ALT, termasuk pada gambar logo Basnas ini. Nah, rekomendasi yang kita sarankan itu adalah bahwa setiap gambar yang memiliki fungsi selain dekoratif perlu menambahkan alt text. Dalam contohnya, misalkan pada logo ini diberi alt text sebagai logo Basnas. Bagian kedua terkait dengan field input. Ini ada beberapa contoh pada field input atau form isian yang terdapat pada halaman kalkulator zakat. Pada bagian ini mempengaruhi level WCAG dan termasuk kepada severity yang high karena memiliki banyak permasalahan, terutama pada info dan relationship level A, kemudian identify input purpose level AA, heading and labels level AA, label in names level A, dan juga yang terakhir mempengaruhi labels or interaction level A. Pada bagian pertama itu, pada level WCAG Info and Relationship atau pada number 131, di mana dimasukkan ke dalam kategori high. Permasalahan yang ditemukan itu adalah pada input field dan label merupakan elemen yang terpisah. Dan rekomendasi yang kita berikan adalah bahwa semua input teks sebaiknya terdiri dari label dan input type sebagai child elemen atau disatukan. Kemudian, pada WCAG 135, Identify Input Purpose Level AA termasuk ke dalam Severity High ini ditemukan permasalahan di mana kesalahan tersebut terdapat pada identifikasi input yang secara terprogram. Nah, rekomendasi yang kita berikan itu adalah menambahkan pola pengisian terprogram dan juga placeholder berupa contoh cara pengisiannya bagaimana dari setiap form input yang tersedia. Kemudian pada WCAG 246 atau Headings and Labels level AA ini,
termasuk dalam severity yang high, di mana permasalahan juga ditemukan label pada form tidak saling berkaitan. Nah, rekomendasi yang diberikan adalah bahwa untuk semua input text sebaiknya terdiri dari label dan input type sebagai child element. Kemudian, WCAG 253 label in name level A ditemukan dengan severity yang high. Di sini permasalahannya adalah label pada form berbeda dari label pada program. Nah, rekomendasinya itu adalah menyampaikan label yang ditampilkan dengan yang terprogram. WCAG 332 labels or interaction level A ditemukan severity-nya adalah low. Permasalahannya adalah tidak ada instruksi pada input data oleh pengguna. Nah, rekomendasinya berupa menambahkan placeholder berupa format data yang diharapkan. Kemudian pada bagian ketiga ini, label bottom mobile navigation bar. Ini mempengaruhi WCAG 143 kontras minimum level A. Yang ditemukan pada bagian ini adalah kontras warna pada bagian label dari nama menu. Misalkan di sini ada menu untuk konfirmasi zakat yang terlihat kontras warnanya rendah karena menggunakan warna yang abu-abu. Tuh. Dan rekomendasinya adalah sebaiknya kontras warna itu perlu ditingkatkan dengan menggunakan alat bantu yang tersedia. Misalkan kalau dalam plugin Figma itu menggunakan kontras atau melalui website di kontras checkernya WebMWRG. Bagian selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Zidni. Oke, lanjut di bagian yang keempat, ini berkaitan dengan tautan dokumen SK Basnas, di mana terdapat sebuah tautan menuju dokumen SK Basnas nomor 1 tahun 2024 di bawah perhitungan dari nisab per tahun dan nisab per bulan. Nah, ini berkaitan dengan WCAG 133, yaitu Sensoric Characteristic Level A, di mana seharusnya instruksi untuk memahami konteks dari suatu konten tidak mengandalkan karakteristik sensorik saja. Nah, di sini kami menemukan permasalahannya bahwa pada teks yang berisi tautan menuju dokumen SK Basnas, ini hanya mengandalkan satu jenis karakteristik sensorik, yaitu warna merah saja. Nah, ini dapat membuat sebagian pengguna mengalami kesalahan dalam mempersepsi fungsi dari teks tersebut, seperti misalkan hanya dianggap sebagai teks biasa, dan juga lokasi tautan yang berada di bawah input teks ini dapat dipersepsi sebagai keterangan tambahan yang tidak memiliki fungsi lain. Selain itu juga bisa berdampak bagi pengguna yang memiliki gangguan penglihatan seperti buta warna apabila hanya mengandalkan warna merah saja. Maka kami merekomendasikan untuk memindahkan posisi tautan di bawah form isian nisab per tahun dan per bulan ini, jadi di bawah, kemudian disertai dengan penjelasan teks yang lebih informatif menggunakan kata kerja dan isyarat lain seperti penebalan dan garis bawah pada teks yang memiliki tautan. Seperti contohnya, di bawah kedua isian ini, kemudian dituliskan perhitungan nisab per tahun dan per bulan ini sesuai dengan SK Basnas nomor 1 tahun 2024. Kemudian dilampirkan baca dokumen SK Ketua Basnas nomor 1 tahun 2024 yang dengan warna yang ditebalkan, dengan warna merah ditebalkan dan diberi garis bawah. Lanjut. Kemudian masih dengan bagian yang sama, ini juga melanggar atau belum sesuai dengan standar WCAG, khususnya pada kriteria sukses 143 yang berkaitan dengan kontras minimum atau level AA, di mana seharusnya semua teks memiliki kontras minimum 4:5:1. Sedangkan di bagian ini masih belum mencapai 4:5:1 atau masih di level 4:41:1. Sehingga severity-nya termasuk high, kemudian rekomendasinya sebaiknya kontrasan warna perlu ditingkatkan, bisa menggunakan tools seperti WebAIM untuk kontras checker untuk bisa memastikan kontrasnya sesuai dengan standar. Lanjut.
Nah, kemudian hal ini juga mempengaruhi WCAG, standar WCAG 244, yaitu Link Purpose in Context level A, di mana tujuan dari setiap tautan dapat ditentukan dari teks tautannya saja, tanpa memerlukan konteks dari konten sekitarnya. Nah, sementara eh, pada bagian ini ditemukan masalah bahwa tautan dokumen ini termasuk redundan dan tidak sesuai dengan standar karena terdapat dua tautan yang berbeda, tetapi pada sebenarnya mengarah kepada satu tautan atau satu destinasi yang sama. Sehingga rekomendasinya menggabungkan kedua tautan tersebut, kemudian ditambahkan dengan rekomendasi sebelumnya untuk bisa memindahkan tautan ini di bawah ke bagian bawah, disertai dengan penjelasan teks yang lebih informatif. Lanjut. Ya, masih berkaitan dengan uh, standar WCAG sukses kriteria 244. Di sini kami juga menemukan pada bagian navigation bar, mohon maaf, pada bagian icon burger menu yang berfungsi sebagai tombol untuk memunculkan sidebar, side navigation. Di sini kita menemukan bahwa tautan pada icon burger menu ini tidak memiliki teks atau dalam quote-nya hanya berupa tanda pagar. Nah, ini termasuk severity medium karena ini cukup mengganggu walaupun tidak mengganggu tugas utama di halaman ini. Nah, rekomendasi kami pada aslinya untuk menghilangkan tautan pada icon burger menu ini karena tidak memenuhi fungsi tertentu. Lanjut. Ya, kemudian berkaitan dengan heading. Jadi, sesuai dengan sukses kriteria 246, headings and labels, heading dan label seharusnya menjelaskan topik dan tujuan. Selain itu, harus heading dan label sebaiknya harus berurutan. Sedangkan yang kita temukan pada halaman kalkulator zakat ini dimulai dari level heading 4 sehingga tidak ada heading level 1. Nah, ini akan mempersulit bagi pengguna screen reader untuk bernavigasi ketika tidak ada heading yang berurutan, terutama dari level heading 1. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk memperbaiki urutan heading dimulai dari H1 untuk kalkulator zakat, kemudian heading kedua. Oke, maaf. Untuk heading yang kedua bisa berkaitan dengan konfirmasi, bayar zakat, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan permasalahan perubahan konten. Ini berkaitan dengan sukses kriteria 322 on input level A, di mana untuk ketika mengubah pengaturan komponen, seharusnya tidak mengubah konteks konten, kecuali pengguna diberitahu tentang perubahan tersebut. Nah, sedangkan di halaman kalkulator zakat ini, di bagian atas, pengguna diminta untuk memilih jenis zakat. Dan ketika kita memilih jenis zakat tertentu, konten yang ada di bawahnya itu akan berubah. Nah, ini melanggar WCAG 322, sehingga severity-nya termasuk yang high karena berkaitan dengan tugas utama dalam hal kalkulasi zakat. Sehingga permasalahannya di sini adalah sebagian konten berubah saat memilih jenis zakat tertentu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kami merekomendasikan untuk menambahkan elemen button berupa input type submit di bawah pilihan jenis zakat, sehingga pengguna bisa memprediksi bahwa akan ada perubahan konten saat memilih opsi tersebut dan mengklik submit. Lanjut. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan error handling, karena di sini di halaman kalkulator zakat ini memiliki
input field yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Namun kami menemukan bahwa belum ada error handling yang mencukupi. Pada WCAG 331 berkaitan dengan error identification level A, seharusnya semua kesalahan input bisa disajikan kepada pengguna dalam bentuk teks. Namun kami ketika melakukan manual testing, kami menemukan bahwa tidak ada informasi saat terjadi kesalahan input. Pada bagian isian gaji saya per bulan, di situ kami diekspektasikan mengisi angka. Namun saat kami mencoba mengisi dengan huruf, kami bisa memencet huruf, namun tidak ada feedback bahwa pengisian menggunakan huruf itu salah. Sehingga kami merekomendasikan agar terdapat feedback error ketika pengguna mengisi menggunakan karakter yang tidak sesuai ekspektasi seperti karakter alfabet. Lanjut. Nah, berkaitan dengan identifikasi juga, karena tidak ada feedback, maka berdampak pada tidak adanya identifikasi, mohon maaf, maksud saya tidak ada suggestion error seperti yang direkomendasikan pada WCAG 333, sukses kriteria 333 level AA, di mana seharusnya bisa memberikan saran bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang terdeteksi secara otomatis dan diketahui penyebabnya. Jadi, masalahnya tidak ada feedback maupun tidak ada saran perbaikan ketika terjadi error. Untuk itu kami merekomendasikan bahwa selain memberikan feedback error juga disertai saran cara pengisian yang benar, misalkan dengan menambahkan placeholder dan juga menambahkan keterangan bahwa isi dalam angka. Seperti itu. Ya, demikian em, hasil dari audit yang telah kami temukan. Untuk detail selengkapnya bisa dibaca melalui em, laporan laporan audit aksesibilitas yang akan kami lampirkan setelah ini. Ya, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya.